Mari saudara kita kembali datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita pagi hari, kita persembahkan yang terbaik dari setiap ungkapan syukur hati kami. Inilah penyembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tak ada alasan ku mengeluh, tak ada dalih ku tak bersyukur. Bila ku melihat hari hidupku yang begitu ajaib dan sempurna, dalam segala perkaraku, ku tahu Tuhan selalu ada untukku, mengajari di setiap hal yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagiku. Bagimu Tuhan yang disembah, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku, membawaku masuk dalam rencana-Mu untuk tinggal dalam kerajaan-Mu. Bagimu Tuhan yang disembah, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku, membawaku masuk dalam rencana-Mu untuk tinggal dalam kerajaan-Mu, untuk tinggal dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik, kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami, Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman. Urapi setiap kami, layakkan kami. Terlebihlah hamba-Mu Tuhan yang hendak menyampaikan firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu, apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati setiap umat-Mu yang mendengar pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali. Kita senang kita bisa mendengarkan firman Tuhan karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang mengubah kehidupan kita. Dan firman Tuhanlah yang menjadi terang bagi kaki kita, menjadi terang bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah mempersiapkan ruang untuk terjadinya mujizat. Ayat bacaan saya ambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudara, sebelum saya baca
ayat yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa pada suatu kali ada sebuah keadaan di mana ada perkawinan dan Yesus dan murid-muridnya juga diundang di situ. Ibu Yesus juga diundang di situ. Jadi saudara, dalam kehidupan kita, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak mengetahui situasi apa yang terjadi. Karena itu kita perlu mengundang Yesus, mengundang murid-murid Yesus atau mengundang Ibu Yesus pada saat itu mereka. Ibu Yesus saya sebut di sini sebagai perwakilan daripada seorang pendoa, pendoa syafaat, pendoa profetik, atau orang yang memiliki pengenalan dengan Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Perlu sekali ada keberadaan mereka itu dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengalami situasi yang sulit, suatu saat mereka tahu. Bahkan sebelum kita mengerti keadaan yang akan terjadi pada kita di kemudian hari, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang intim dengan Tuhan itu bisa menginformasikan sesuatu kepada kita sehingga kita bisa berjaga-jaga. Tapi anggap sajalah kita tidak tahu bahwa keadaan itu akan terjadi kepada kita. Tapi yang jelas ketika ada namanya seorang pendoa syafaat yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, ada seorang murid yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, suatu saat ketika terjadi sebuah peristiwa di mana saudara mengalami kekurangan atau kesulitan, orang tersebut akan berdoa kepada Tuhan untuk menolong saudara. Walaupun Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Nah, ini poin saudara ya. Poin yang utama bahwa ketika kita mengharapkan terjadinya sebuah pertolongan, yang utama sekali seperti yang dinasihatkan oleh Ibu Yesus dikatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus kepada kamu, lakukanlah itu, buatlah itu. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Selanjutnya dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara perhatikan bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita taat, walaupun apa yang dikatakan Yesus itu kayaknya, ya kalau kita bilang ya sesuatu yang agak kurang oke ya, karena itu tempayan-tempayan untuk pembasuhan. Tetapi ketika kita melakukannya, kita melihat mujizat dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang Tuhan suruh itu tidak masuk akal. Seringkali yang Tuhan minta kepada kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita seringkali mau Tuhan menolong kita dengan cara yang elegan, dengan cara yang menurut kita itu bagus, menurut kita itu sesuatu yang pantas lah kita pikir-pikirkan. Kita mau mengharapkan sesuatu loh, kita mikirkan jalannya, kira-kira Tuhan nanti akan menolong kita dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini, dan sebagainya. Tetapi Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak pantas dalam pikiran kita, tetapi ketika kita menurut, ada mujizat. Jadi perhatikan, ketika Yesus berkata sesuatu, lakukanlah. Dan ketika orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan bercerita kepada saudara, karena itu penting sekali saudara bergaul dengan teman-teman yang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Karena pengalaman mereka dengan Tuhan, setidaknya mereka pernah mengalami dengan Tuhan dan mereka memberikan sebuah keyakinan yang kokoh, memiliki sebuah kepekaan bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin pelayan itu berpikiran, aku takut dipermalukan ketika aku melakukan hal ini. Tetapi tidak ada dalam pikirannya untuk rasa takut atau malu. Karena pelayan-pelayan ini mau keadaan tuannya atau bukan keadaan mempelai ini berjalan dengan baik. Dia tidak mau ada sebuah keadaan yang memalukan terjadi. Jadi dia datang kepada Yesus. Ketaatan itu mengubah segala sesuatu menjadi luar biasa. Saya masih ingat ketika ceritanya Naaman, panglima yang dia kusta. Lalu seorang nabi berkata, "Celupkanlah dirimu di sungai." Orang berkata, dia mungkin berkata, "Aduh kok di sungai, kok nggak ada tempat lain yang sungai itu kan kotor sekali." Tapi bujangnya dia berkata,
seandainya dia menyuruh kamu melakukan sesuatu yang lebih buruk atau lebih jelek menurut anggapanmu, kamu mau melakukannya enggak demi kesembuhanmu? Ya, aku mau melakukannya. Lalu sekarang kenapa beratnya untuk dilakukan? Ketika dia melakukannya, dia menjadi sembuh. Saudara dan saya, kita semua terbatas dalam cara kita mengatasi persoalan. Jangan menggurui Tuhan. Jangan ngajarin Tuhan untuk melakukan sesuatu menurut cara saudara. Apalagi sudah ketahuan, saudara selama ini tidak bisa menolong kehidupan saudara. Kenapa mesti menggurui Tuhan untuk melakukan sesuatu? Ya sudahlah, ikutin sajalah. Dalam pekerjaan juga begitu. Mungkin saudara seorang sarjana dalam bidang tertentu, lalu saudara berpikir, kalau Tuhan mau menolong saya, Tuhan harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat saya, sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan pengetahuan saya. Nanti saya akan dipertemukan dengan orang-orang ini yang tepat, yang sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan. Tetapi Tuhan berkata lain, aku gak cocok dengan cara itu. Aku tunjukkan kepada kamu, ada sebuah hal yang berbeda dengan pengalaman kamu, berbeda dengan ijazahmu, berbeda dengan pendidikan kamu. Akan tunjukkan, hal itu mungkin tampak bagi kamu sesuatu yang kecil. Tapi kalau kamu mau taat kepada aku akan tunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku dalam berperkara. Dan ketika saudara taat, saudara melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Lalu saudara akan ngomong, iya ya ternyata hikmatku itu kalau dibandingkan dengan Tuhan, enggak ada apa-apanya. Pengetahuanku selama ini, ternyata dibandingkan dengan Tuhan, enggak ada apa-apanya. Ternyata Tuhan itu lebih tahu tentang bakatku yang sesungguhnya daripada yang selama ini aku pernah tahu. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara, itu memberi kekuatan kepada kita. Berikanlah ruang untuk mujizat dengan mengundang Yesus ataupun murid-murid Yesus ataupun pendoa-pendoa dalam kehidupan kita. Berikanlah ruang untuk terjadinya mujizat, sikap hati yang rela mau melakukan apa saja yang Tuhan mau dalam kehidupan kita walaupun itu tidak sesuai dengan pikiran saudara. Berikanlah ruang untuk mujizat, yaitu dengan ketaatan mengikuti saja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kepada orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan, kita memberikan kesempatan mereka berbicara kepada kita. Ketaatan saudara akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.